Aneh. Waduh. Sekalipun mimpi jadi presiden kan nggak apa-apa. Kan gitu. Dipikir-pikir saya juga bingung, Lus. Anak saya bisa seperti ini, ganteng, bisa jadi anggota dewan. Udah sampai nih kita. Di mana? Mau tahu nggak saya ada di mana? Saya ada di kawasan Kebon Bawang. Kebon Bawang di Jalan Swasembada. Di manakah Kebon Bawang? Di Tanjung Priuk. Nih, ini Jalan Swasembada nih. Saya sebetulnya lagi cari rumahnya Mas seseorang. Rahasia siapa ya? Tapi yang jelas ini orang menyebutnya Crazy Rich Tanjung Priuk. Nah, kenapa disebut Crazy Rich? Nanti kita lihat rumahnya. Nih Bang, pagi. Saya nyari rumahnya Pak Ahmad Sahroni. Oh iya betul, di sini. Yang mana? Yang ini. Boleh diantar. Oke, siap, saya panggilkan dulu. Baik. Oh, emang beda sih dibandingin sama yang lain. Mana? Langsung. Oke, thank you. Ini masuk aja nih Bang? Ya, langsung aja. Wow, kita masuk lewat garasi. Ini kita lewatin garasi, ditutup semua. Tapi kalau lihat dari logonya sih kuda jingkrak. Wah, ada Iron Man juga ini, gila. Ini rumahnya Tony Stark atau rumahnya siapa nih? Cakep banget. Pak, panggilin dong bapaknya apa? Saya masa langsung masuk aja nih. Langsung masuk aja apa gimana? Ini rumahnya Tony Stark. Kita ada di mana? Kita ada di Kebon Bawang. Bang, selamat pagi. Pagi. Waduh. Apa kabar? Alhamdulillah. Waduh. Bang Roni. Sehat. Ini masih jet lag nggak? Jet lag. Masih Luar jet biasa. lag. Datang langsung. Dipaksa untuk melek. Gitu. Kesian ya, tapi nggak apa-apa deh ya. Bang, tadi aku datang masuk ke garasi ini langsung lihat logo-logo kuda jingkrak nih Bang. Lihat dong, boleh nggak? Boleh. Buka dikit. Dikit aja. Buka dikit tirainya. Wah, nih. Waduh. Satu. Terus? Ya. Weh, bedanya apa buat saya sih itu sama ini kayak sama Enggak, aja Bang. Ini mobil kebanyakan orang melihat bahwa sesuatu yang mungkin mewah. Iya dong. Di sisi lain iya. Tapi di sisi lain gue kenapa nyimpen ini barang. Yang itu? Yang untuk versi ini beberapa aja. Di Ada dunia? Enggak di dunia, di Indonesia. Oh, di terutama. Indonesia, oke. Sama itu juga. Ini satu-satunya nih. Yang ini belum lihat nih. 430 Wah. Scuderia. Satu-satunya warnanya abu-abu di Indonesia. Di Indonesia? Iya. Oke. Jadi kalau ngomong investasi, inilah investasi. I see. Dan jangan lihat kemewahannya. Oke, terus kita boleh lihat-lihat Tony Stark nggak? Silakan. Yang itu Ini sama yang Iron ini Man nih? 2. Ini versi kedua. Aha. Ini yang pertama. Oke, jadi bedanya yang di luar sama yang ini apa nih Bang? Ini yang ya, di dalam yang pertama, itu yang kedua, Iron Man kedua. Nah, kalau yang ini Abang beli di langsung. Pesan di Cina ini waktu itu. Aha. 6 bulan Bang? ya. Pengen banget emang. Karena bahannya beda dulu. Jadi kalau ngelihat ini bahannya agak kurang bagus pertama-tama dibuatnya. Tapi yang sekarang untuk buatan yang sekarang itu mulus banget. Cuma harganya udah selangit. Selang itu berapa? Ya hampir 200 juta lah ya. 250 juta. Oke. Abang tuh penggemar banget ya Iron Man. Ya anggaplah ini Ronnie Man lah. Tony Stark, bukan Tony Stark, Ronnie Stark. Nggak, senang aja, senang dengan jenis robotnya gitu ya, teknologi. Makanya saya pakai logo yang saya ambil dari fontnya Iron Man tadi. Yang tadi aku lihat di itu RF. RF Ronnie Feby. Buat seru-seruan. Main di rumah lah. Lu ada Ayo anak silakan laki? duduk.
Yeay, thank you. Minum. Wow, ini pasti buat teman-teman nih kalau banyakan gini nih. Iya. Ibu duduk sini. Duduk di mana nih kira-kira? Sini aja ya. Boleh. Terus sebenarnya sih gue pengen ini Bang, ngobrol soal mobil listrik. Lu kan presiden Tesla Club Indonesia, Ya. ya kan? Yang anggotanya baru 11 orang. Yang terdaftar baru 11 orang. Heeh. Tapi yang belum terdaftar itu hampir 50-an. 50-an. Di Iya. Indonesia udah banyak juga orang Kenapa yang gue punya. bilang 11? 11 itu adalah orang mobilnya sudah resmi bayar pajak. Jadi yang lain dalam tahapan. Jadi proses administrasinya agak lambat. Karena belum pernah kan. Iya. Nah 11 inilah yang dimulai pertama kali mobil-mobil yang sudah terdaftar. Jadi kalau di jalan terlihat jarang karena jarang sekali mobil yang sudah terdaftar. Nggak berani dia. Nggak, pertama mungkin misalnya saya nih orang Indonesia mau beli mobil listrik, pertama mikir nanti ngisi listriknya gimana ya, kalau tengah-tengah jalan habis baterai gimana ya, terus masukinnya juga mahal, tapi nanti dia Bang ngobrolnya Bang, Oke. mau lihat mobil Kalau abangnya. boleh minum dulu. Oh ya udah, ini boleh pilih nih. Maaf aja. Oke sip. Garasi gua nih. Nge. Kunci. Ini juga, Ya, ini yang sedan. ini yang sedan, itu yang jeep. Monggo, ayo naik. Mau lihat dalamnya dong Bang? Si. Oh, ini kalau parkir mesti lihat kiri kanan. Oh ya, langsung kiri kanan ya. Bang, ini kan mobil listrik nih, ya. Ngecasnya sebelah mana? Sini nih. Ini kebetulan ininya charger langsung ke saluran listrik langsung. Saluran listrik rumah biasa bisa? Atau Bisa. harus Ini ada khusus? Rumah biasa memang. Aha. Terus? Biasa. Normalnya begini. Ah. Dari sini Iya. dan Tadi ini kayak charger handphone lah ceritanya. tadi saya nyari-nyari di mana bolongannya Nah tadi Nah, di dimasukin sini. di sini. Nah, Udah ngecas. udah. Tinggalin tidur. Berapa jam? Ya biasanya kalau pulang udah nggak keluar lagi charger. Oh gitu. Tapi dia nyolok terus nggak apa-apa tuh? Nggak masalah. Oke. Kayak handphone aja. Oke. Ini Pagi-pagi, produk handphone lagi berkendara lah ceritanya. pagi-pagi mau jalan Mau jalan lepas. bercabut. Oh, oke. Tadi nyari-nyari tuh di mana nggak tahu disamarin kayak lampu ya. Iya. Cakep. Bang, Inilah kan ceritanya. jadi presiden Tesla Club Indonesia ya? Itu Ya. lu yang mencalonkan diri atau lu ditunjuk atau gimana? Tunjuk gitu. Kenapa? Mungkin dari si pemasuk Tesla dan para teman-teman udah pengalaman lah mungkin gua, jadi gue dipilih Oke, jadi lu kan sebagai presiden. sebelumnya presiden BMW. BMW, terus McLaren, Ferrari dulu. Ferrari dulu. Terus Brotherhood, baru McLaren. McLaren. Itu semua masih dipegang? Enggak, Brotherhood aja. Brotherhood McLaren aja udah enggak. sama presiden Tesla ini? Iya. Oke, rencana kemungkinan nih tahun ini akan diperbanyak nggak anggotanya Bang? Kemungkinan pemesannya banyak Tesla. Oh ya? Banyak. Mungkin nunggu pada saat Regulasi. BBN dan regulasi baru dari Gubernur DKI. Kalau itu turun, muslinya banyak yang beli pasti. Emang rencana? Lebih murah mobilnya juga, kan nggak kena pajak. Oke, nah ini tadi kita udah lihat nih fitur-fiturnya nih Bang. Nutup pintunya gimana? Nutup pintunya? Ini sudah bedanya. Nora. Karena masih Nora. remote di dalam, kita pakai begini. Oh ada yang itu. Oke, dia lipat dulu ya. Oke, Bang, pengen ya orang Indonesia. Abang punya harapan nggak orang Indonesia nanti banyak yang pakai mobil listrik? Banyak harus, bukan hanya Teslanya saja. Tapi kan produk mobil listrik kan bukan Tesla. Banyak mobil Mercy keluarin, BMW yang keluarin. Nah, bagi pengguna mobil listrik berharap seperti negara Belanda dan Amerika, itu dia sudah dapat subsidi, tidak bayar karena kemungkinan satu hemat lingkungan kayak gitu kan. Iya. Nah ini acuan bagi kita di Indonesia
untuk lebih bereksperimen, berani melakukan hal-hal. Nah, Anies melakukan itu dan pemerintah pusat terutama juga membantu meregulasi aturan-aturan mobil listrik, juga motor. Berarti hemat Hemat energi pasti. hemat energi, Yes. ramah lingkungan juga, ramah lingkungan. juga tidak ada polusi suara juga gitu ya. Betul. Nyoba dong bang, boleh Ayo, nggak? mari kita coba. Kalau nggak nyoba nggak seru. Iya nggak nyoba nggak seru. Oke, ini mau kemana nih bang kita? Kita mutar. Muter ke? Ini emang bawaannya udah segede gini? Sudah bawaan. Bawaannya segede gini? Bawaannya Waduh. begini, bagus. Ini Ini lumayan. dibandingin mobil biasa canggihnya apa bang? Ini mobil nanti baru kalau jalan baru kelihatan. Dia Ah. punya CCTV yang radius sebelah depan belakang itu bisa kelihatan. Jadi terekod lah ceritanya kalau Kiri, kanan, depan, belakang ya, gitu. ada sesuatu hal. mobil ini, Kucing. semua. Semua gitu? Oke. Ada beberapa mobil yang udah pakai gituan sih ya bang ya sebenarnya? Ada beberapa. Cuman mungkin yang baru saya lihat canggihnya mobil ini doang lah. Oke. Yang mobil abang yang balap-balap yang canggih-canggih itu? Enggak, belum. Wow. Bang, keliling kota boleh? Boleh. Kita mesti coba. Kalau nggak coba nggak seru. Oke. Ya udah. Oke. Kemon. Bang, ini kan mau Formula E nih. Wah, ini aduh, aku norak banget ya. Ini kacanya sampai ke atas nih, Bang. Iya. Ini sebenarnya setengah ya. Kalau yang sedan itu full. Dari Kaca depan semua? ya, kaca semua. Biar apa ya? Kebetulan si pemilik Tesla itu dia berimajinasi tentang langit luar gitu ya. Oh. Dan helikopter itu kuat ya. Ini metode helikopter yang dipakai. Iya. Nah, karena metode helikopter yang dipakai, mungkin dia cara mikir dan buatnya itulah yang dipakai adalah dengan teknologi helikopter dan NASA, Oke. mobil luar gitu ya. Ini aku baru ini nih bos sekarang nih norak nih sampai ke atas. Cuma kalau Jakarta kan emang harus panas kan bang? Ini harus kasih Nggak kaca panas kok. film. Nggak panas. Oh gitu. Dia sudah include anti panas juga. Walaupun tidak 100%, tapi minimal kacanya udah include anti panas lah. Iya. Formula E ntar 2020 kan bang? 2020. Ikut balap juga nggak? Enggak lah, karena itu memang khusus formula elektrik. Aha. Dan mungkin agak sedikit penjernihan atau pencerahan bagi masyarakat luas pada umumnya. Ini kan harus punya manfaat Ya. elektrik. Nah, mungkin masyarakat tidak paham, dianggapnya ini buang-buang duit. Banyak yang bilang gitu sih. Nah, yang tidak diberikan transparan dari penyelenggara, yaitu Gubernur DKI, mestinya yang menyampaikan bahwa ada sponsor. Sponsor-sponsor yang memang membantu pelaksanaan event ini. Nah, itulah alokasi dana yang meringankan sebenarnya dari proses pelaksanaan. Jangan akhirnya uang yang dikeluarkan uang dari APBD. Nah, tapi kan orang berpikir, oh nilainya fantastis, Iya. hampir 400 miliar dibuat gitu ya. Nah itu sponsor biasanya banyak nanti. Nah, sponsor itulah uangnya yang untuk membantu pelaksanaan event. Gitu. Jadi tidak semua orang tahu. Nah itu. Kalau tanpa sponsor berat. Nah itu bang. Orang kan ngelihatnya, wah gila buang-buang duit aja nih pemerintah provinsi gitu kan. Ngapain? Mendingan kita ngebantu ini, ngebantu itu. Orang-orang miskin masih banyak kayak gitu kan bang? Iya. Suara-suara di sosmed gitu kan? Banyak, karena mereka mungkin belum tahu dan belum tahu bagaimana event ini terlaksana. Nah, saya dapat yang saya lakukan dalam event-event kecil, klub mobil itu semua by sponsor. Oke. Nah itu apa? Untuk meringankan beban yang memang untuk pelaksanaan kegiatan. Bahwa pemerintah mengeluarkan uang, iya? Pemerintah wajib dong, sama kayak klub mengeluarkan duit pasti, tapi minimal nggak keluar 100%. Keluarlah misalnya 20-30% worth it.
Kenapa 20-30%, tapi pendapatan dari pelaksanaan itu dapat 70%. Oke. Dari pemasukan yang sudah jalan. Nah itu kan hal-hal yang memang tidak dibuka oleh gubernur mungkin. Harusnya buka dong, biar orang ngerti ya. Ya, kalaupun hanya dibuka itu kan istilah kata dapur. Oh, ya. Karena ya, dapur yang nggak mungkin dibuka. Nah itu kan lucu kalau akhirnya transparansi boleh untuk sisinya kita. Tapi kalau yang terbuka secara umum, sedangkan itu orang negara ngelihat, bukan negara yang dekat lah Singapura atau Malaysia. Orang lihat kan lucu nanti. Wah itu ada tarif dasar misalnya apa. Sekeliling hotel udah pasti mahal. Kenapa? Itu sekitaran sirkuit. Yang utama adalah hotel-hotel yang tipe A. Itu wajib mahal, bahkan bisa 3 kali lipat. Nah, itu kan pendapatan pariwisata. Nah, itu mungkin pariwisata, kita kan harus bicara untung juga di Bang ya. Untung pasti. Pariwisata, terus nama Jakarta dan Indonesia udah pasti kedengeran dong. Nama Jakarta dan Indonesia pasti kedengeran di dunia. Bahwa pelaksanaan itu tidak mudah. Karena event ini yang harusnya punya alokasi negara mana, tapi kita dapatlah slot untuk kegiatan Formula Elektrik. Nah, yang kita domain pertama adalah kita harus mengedukasi masyarakat tentang Formula E yang ada. Nah, tidaklah mudah menjustifikasi DKI yang dalam hal ini pelaksananya adalah seolah-olah ini buang-buang duit. Seakan-akan begitu. Seakan-akan buang duit. Tapi saya merasa ini ada momen. Satu, momen bangsa, bendera kita, bangsa Indonesia, ada momen yang hebat yang bisa dilakukan walaupun hanya Formula Elektrik. Tapi nggak hanya loh itu. Apa? Ya itu kan masa depan juga. Nggak, iya. Formula elektrik, mobil listrik. Mostly bisa aja kalau Formula Elektrik itu bisa terlaksana dengan baik misalnya. Dan akhirannya bisa jadi momen Formula One misalnya. Iya. Ya itu kan luar biasa. Iya. Tapi walaupun hanya sebatas sekarang mimpi, minimal kita dulu pernah melaksanakan Formula E1 misalnya. Iya. Yang tadinya Sentul nggak jadi, tahu-tahu di sirkuit Karawaci yang tidak berlanjut lagi. Nah, ini yang harus diseriusin. Nah, sampai mana seriusnya? Bisa aja nanti setelah Formula E ini berjalan, bisa aja kita kontrak per 5 tahun pelaksanaannya. Lokasinya di mana? Bisa aja lokasinya pertama kita adain di daerah Jakarta Pusat, sekitaran Monas. Nanti kita cari lagi tempat yang memadai supaya orang menontonnya lebih banyak atau menarik para wisata. Mimpi aja dulu gitu ya Bang mimpi ya? Aja, nggak kayak apa-apa. Abang tuh dulu. Mimpi aja. Abang dulu mimpi apa aja tuh? Mimpi sekalipun mimpi jadi presiden kan nggak apa-apa. Kan gitu. Udah jadi presiden BMW, presiden. Ada 5 kali presiden klub. Oh lu mimpi mau jadi presiden juga Bang? Ya, mimpi, Presiden kan? Republik Presiden Indonesia. Republik Indonesia. Jadi nggak jadi kan urusan tangan kan gitu. Urusan yang di atas ya. Iya. Wong saya dulu jadi supir aja, sekarang alhamdulillah bisa dipercaya sama yang Maha Kuasa. Ya itu kan satu mimpi yang semua orang Bang, bisa lakukan. Lu kan aku baca tuh banyak gitu kan. Lu tuh jadi supir gitu kan. Ini kita lagi mau ke daerah ini gue mana mau nih? tunjukin di mana gue besar lah. Sebagai seorang Sahroni yang dulu besar di rumah makan Padang. Tapi karena sekarang pelabuhan itu sudah modern, di tempat dulu gue besar, sekarang udah jadi terminal kontainer. Dulu bentuknya? Dulu kan warung-warung biasa, kayak semacam kampung biasa gitu. Oh oke. Cuman rumah makan yang kalau dulu kan mana ada jualan gerobak ceritanya. Nah gue besar di rumah makan yang tidurnya di rumah makan Padang. Kalau kita lihat etalase rumah makan Padang gitu ya, di bawahnya tuh biasanya tempat makanan. Nah disitulah gue biasa tidur. Makanya kalau sampai hari ini gue nggak pernah suka dengan tempe, ya karena gue nggak pernah ketemu tempe dari kecil. Karena nyokap, keluarga dan almarhum nenek gue itu jualan rumah makan Padang. Yang ketemunya rendang, ayam gulai, goreng dengan berbau-bau santan. Dan ini proses hidup ya, kita nggak tahu bahwa dalam semua orang
mempunyai lika-lika hidup yang berbeda-beda. Di sini jadi hidup abang dari kecil ya. 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 Tapi SD, SMP, Di SMA? Kebon Bawang. Oh di Ke Kebon Priok, Bawang. kalau di SMA di Priok, di Cilincing di Kebantenan. Jadi itu dibawa-bawa sama ibunda sama nenek abang tuh? Ya di pelabuhan inilah Di areal pelabuhan. pelabuhan yang dulu gua sampai tahu masuk mana lewat mana gitu. Inilah gua besar di. Dulu nggak kayak pelabuhan. gini ya bang Dulu ya? nggak, jelek banget dulu. Jalanannya berantakan. Oke. Ini bagus setelah 15 tahun terakhir. Terus berkembang kontainer ini dulu kantor. Dulu perkantoran. Ya sekarang udah jadi pelabuhan kontainer. Oke. Demikian ini dulu juga nggak ada. Dulu tanah kosong biasa. Karena mungkin kapasitas kontainer dulu masih terbatas. Sekarang itu banyak banget. Sampai kita reklamasi tuh pelabuhan JICT buat untuk memang khusus kontainer. Karena perkembangan zaman tuh kan makin tahun makin besar. Jadi yang aku tahu bang, kehidupan pelabuhan itu keras gitu ya bang? Sangat. Keras banget ya bang ya? Sangat. Lo lagi kecil ya pernah apa ya istilahnya dibully lah, marahin orang kiri kanan. Oh sering, udah itu mau udah hal biasa lah. Dimana menjadi orang susah itu yang tidak enak. Nah, ini gue kasih tahu. Nah ini dulu dia tempat masjid ini, Ya. itu tempat rumah makannya. Oh masjid yang Yang masjid itu tuh masjid baru. Nah lagi dibuat juga. itu tempat rumah makan lu rumah kecil. makan dulu kecil. Gue besar di situ jualannya. Nah ini seareal ini. Nah ini sekarang jadi terminal kontainer. Oke. Ini masa kecil lo ya, hidup di gerobak ke rumah makan Padang. Rumah makan Padang. Dan itu lo jalanin sampai umur berapa tuh? Sampai SD, habis. SMP lah. SMP. SMP ya. Lu katanya SMP jadi ojek payung juga bang? SD di Pos dan Giro Ampera. Sekarang udah nggak ada. Dulu masih orang jualan di pinggiran, jualan restoran kecil itu, rumah makan kecil untuk para karyawan yang makan siang, baik Pos dan Giro dan Pertamina biasanya. Nah, disitulah dulu. Dulu kalau mau berenang ke kolam renang bayar kan nggak mampu. Jadi sambil ngojek payung kalau hujan itu seru juga dulu. Dan kenangan-kenangan itulah yang sekarang masih ada, arealnya cuman berubah bentuk karena udah hampir 30 tahun lalu ya. Duit atau uang hasil ngojek payung buat berenang? Buat main, buat jajan. Emang nggak dikasih sama ibu apa gimana? Nggak dikasih. Nggak ada uang lebih gitu Ya bang? buat Boro-boro. diri sendiri aja. Jadi belajar dari dulu hidup karena diri sendiri. Lu tuh hidup sama ibu sama nenek gitu? Iya. Ayah kemana? Sampai hari ini belum pernah ketemu bapak. Sejak Dari- dilahirkan. Sejak ditinggalkan oleh seorang bapak, nyokap gue, sampai hari ini gue belum pernah ketemu. Setiap gue tanya, mana bokap mem? Wah lu gak usah nanya-nanya bapak lu lah. Lu gak perlu bapak lu aja dulu gede misalnya gitu kan. Nah sampai hari ini gue selalu pernah dulu SMP nyari ya ke Sumatera Utara, tapi dia bilang udah gak. Oh di Sumatera Utara bukan di Jakarta? Bukan, di Medan dulu dia, tinggal di Medan. Oh oke. Jadi kemungkinan ayah di Medan? Belum tahu juga karena waktu itu nggak ada dicari di sana. Jadi sampai hari ini gue nggak pernah. Tapi Foto nggak pernah ayah lihat, gitu? nggak pernah lihat. Tapi lu pengen bang ketemu? Ya kalau dibilang pengen, yang namanya anak pengen lihat seorang sosok bapak, pastilah semua orang pasti pengen. Cuma dikala pada saat itu mungkin punya cerita yang berbeda, akhirnya gue nggak pernah dapat cerita yang sebenarnya. Tapi itu realita hidup lah ya, yang mana dalam prosesnya terus berjalan. Oke. Ya waktu itu pernah datang sih keluarga atas nama keluarga, bilangnya adik dari seorang bapak. Tapi gue cuma bilang kenapa selama ini gue tidak diakui gitu. Kenapa sekarang mengakui gue sebagai seorang ponakan atau sebagai seorang anak. Dan itu membuat gue sebagai kecewa. Sejak itu dia nggak kembali lagi untuk mau ketemu sama gue gitu. Oke. Nah sangat disayangin sih dikala kita dibuang pada saat kita pada momen yang cukup mungkin bahkan lebih
baru menampakkan diri. Nah, itu yang susah. Jadi kita jangan punya pedoman hidup bahwa hanya dikala senang orang datang, dikala susah tidak pandang. Belajar merasakan apa yang dirasakan orang lain, tapi tidak merasa bahwa kita adalah seseorang yang luar biasa. Toh hidup ini tidak bisa dibawa mati, apapun yang kita miliki. Wow. Orang tuh banyak yang lupa bagian-bagian situ tuh, Bang. Dipikir kenapa? bakal hidup seterusnya. Ya, kenapa gue bisa mengatakan itu? Karena gue menjalani realita hidup itu gitu. Oke. Nah, ini dulu tempat gue kerja, Pertamina, kerja tongkang minyak gue. Oke, sebelah kiri ya? Sebelah kiri, sampai ke sana. Jadi kalau mau ke kapal tongkang itu ada pelabuhannya sendiri, dan selalu gue lewat situ. Nah, ini cerita-cerita. Kantor lu yang mana? Kantor ntar kita lewatin. Oh, oke. Terus cerita-cerita apa? Banyak cerita yang gue sampaikan ini adalah realita hidup yang gue jalanin. Iya, Bang. Jangan menjustifikasi orang melihat gue pada posisi terakhir ini gitu. Nah, itu yang kebanyakan orang, dan gue mesti jelasin bahwa realita hidup yang gue jalanin sampai hari ini adalah perlu perjuangan yang tidaklah mudah, tapi alhamdulillah menikmati dalam proses hidup yang cukup panjang. Lu segala macam dijalani ya, Bang ya? Iya. Mulai dari ya lagi kecil ojek payung ya, semir sepatu juga iya gitu ya, Bang ya. Terus dari supir ke supir, diusir sama om gue dari rumah nenek gue dan tinggal di rumah om gue. Diusir kenapa ya, Bang? Nggak tahu lah, om gue masih ada. Dan kita masuk tol. Iya. Mau lihat kantor lu dulu? Kantor gua dulu. Oke, sip. Nggak tahu kenapa dulu diusir, baju gua dibuang dari lantai 2 ke bawah gitu. Suruh pergi? Suruh diusir dan akhirnya gua tinggal di rumah gua punya om, dan di rumah om gua itulah gua belajar tinggal di rumah, karena di rumah emak gue posisinya rumah kecil, di rumah emak gue dulu. Ditampung lah gue sama om gue. Om gue masih hidup, orang kerja di salah satu pegawai negeri, Menteri Keuangan. Oke. Tiap subuh nyuci, bersihin dapur, nyuci mobil, manasin mobil gitu ya. Dan ya alhamdulillah terus-terusan gitu. Sambil nyuci, sambil ngelap, sambil mimpi kapan gue beli Manasin mobil. dalam keadaan duduk, mimpi kapan nih gue punya mobil kayak gini. Makanya ada beberapa mobil tua yang dulu pada saat itu gue pengen, tapi memang keadaan nggak mungkin, cuma pengen aja. Gue beliin mobilnya, gue rapihin, gue cat. Nah, itulah jadi bahan cerita sebenarnya. Oh gitu. Di mana sekarang tuh barang? Ada di satu garasi yang gue simpen. Nah, jadi satu kenangan lah. Kayak memorabilia kehidupan gitu ya. Jadi dimana pada saat itu gue cuman bisa hanya ngelihat, tapi sekarang mobil itu ada di garasi gue. Waduh. Yang punya cerita, gitu. Jadi apa yang lu mimpiin waktu itu lu beli, Ya, gitu. beli. Ada nggak tempat kerja lu dulu, misalnya dulu gue kerja di sini gue beli gitu? Oh enggak, gue dulu pernah jadi melamar jadi sales di KBN. Ya satpam kalau di KBN. Pernah daftar. Diterima? Ikutin. Enggak diterima. Terus pernah daftar sales Ajinomoto. Masih ada tuh. Diterima? Kantornya. Enggak diterima. Nggak diterima juga. Terus? Gue mengalami hal gitu. Pernah masuk polisi, nggak diterima. Pernah masuk Kopassus. Waktu itu udah sampai Pantohir, tapi emak gue nggak boleh. Karena? Akhirnya dia bilang kalau lu jadi tentara, lu nggak usah, pergi dari rumah aja, nggak usah. Gue nggak suka. Udah, akhirnya nggak jadi. Nah, semua itu gue alami gitu. Terus sampai akhirnya ada salah satu tempat yang lu beli nggak? Gue Oh, beli nih kantor tempatnya. Kantor gue dulu tempat gue supir, nah sekarang kantor itu gue beli. Itu perkantoran, Parah. bukan gedung ya, tapi perkantoran akhirnya gue Kantornya. beli. Parah banget. Emang lu kepingin lu miliki itu barang? Maksudnya apa? Memang Tidak terpikiran akan dibeli, tapi karena yang punya dulu punya pengalaman gue, dan dia minta waktu itu butuh uang, akhirnya gue belilah. bos lu dulu? Bos gue dulu, keluarganya. Ya bos gue dulu kasihan juga sekarang pada posisinya ya. Tapi itulah hidup ya, dimana Masih ada? Belum? Masih ada. Masih ada? Masih ada. Oh. Dan alhamdulillah gue masih
punya saksi-saksi hidup di mana dulu bagaimana gue mengawali prosesnya. Ya, masih hidup. Masih hidup. Cuma ada satu bos yang udah meninggal. Untung dia udah meninggal. Gitu. Karena Waktu jadi supir, gue duduk di ruang tamu, diusir sama dia. Kamu ruang tamu kantor. Ruang tamu kantor. Gue lagi ngobrol sama sekretaris waktu itu. Kamu duduknya jangan di sini, sama supir katanya. Kamu duduknya di luar. Dan itu sampai hari ini gue masih ingat terus bahwa suatu ketika gue akan jadi kayak dia, dimana kalau orang duduk sekalipun supir misalnya di kantor gue, silakan duduk dimanapun dia mau. Kenapa? Tidak akan jadi larangan. Sakit banget bang. Sakit lah. Kita sebagai orang bawah tidak diorangkan bagaimana rasanya gitu. Nah itulah orangnya udah meninggal. Untungnya udah meninggal. Untungnya udah meninggal. Kalau masih ada mau diapain? Enggak dendam, tapi minimal mau kasih lihat. Jangan pandanglah sebelah mata siapapun orang. Nah, ini ada jalur yang mendekati kantor dulu supir gue di sini. Sebenarnya sebelum di sini ada di Priuk sebenarnya. Cuman kalau kita menuju ke sana perlu waktu dan macet. Karena kantor dekat pasar. Nah ini kantor kedua di mana waktu itu kantor pertama di dalam satu perumahan kecil. Bukan perumahan tapi rumah-rumah yang dijadiin kantor lah kalau dulu. Yang lu mimpi punya mobil, nyuci mobil melulu gitu. Nah itu di Priuk tuh. Oh itu di Priuk. Sampai ada orang katanya bilang, gimana bang? Lu nyuci mobil mulu. Lu cuman kerjaannya nyuci mobil mulu. Gimana mau punya mobil? Itu masih ada orangnya. Masih ada orangnya. Ya. Jadi ada cerita di YouTube gua bawa ngantor di bawah pohon. Iya. Ini pohonnya masih ada nih. Yang telepon-teleponan. Ini pohonnya. Ini dulu ada warung kecil. Nah, sekarang kantor lu nya yang mana bang? Ini kantor di sebelah. Nah inilah pohon inilah yang di bawah bilang gua. Buka ya bang ya? Boleh nggak? Boleh. Pohon ini? Nah, pohon ini dulu ada warung-warung kecil. Nah, warung-warung kecilnya kayak gini, cuman dulu warungnya pakai cuman tutupan biasa. Nah, sekarang jadi perkantoran. Dulu nggak ada kantor ini. Jadi kantor lu tuh sempat di bawah pohon? Ya, jadi ngantornya di bawah pohon lah ceritanya. Itu terima-terima telepon, bisnis? Iya, di situ. Miliaran tapi? Nah, ini dulu kan sebagai masih jadi supir dan karyawan biasa. Nah, ini kantor gue. Dari dulu bentukannya udah begini? Masih begini. Numpang lewat ya? Numpang lewat. Nah dulu gue tuh ngantor di sini. Jadi kita keluar biar tahu. Yuk. Ya. Atau kantor lu dulu waktu jadi apa ya? Waktu jadi masih jadi supir karyawan. Dari supir jadi karyawan akhirnya pernah diusir dari atas terus ngantor yang tadi gue bilang di bawah pohon gitu. Nah inilah tempat gue kalau nongkrong ya di sini. Masih kayak begini? Masih gini. Jadi lu kalau misalnya ini dulu nggak ada pot bunganya. Ada pot bunga. Jadi lu duduk di sini. Duduk sini, duduk sana gitu. Ngeliatin orang. Ini Bang Benny juga masih ada nih. Masih Bang Benny masih? Masih. Ini kantor pengalaman lah. Dulu udah kayak begini bang? Ini baru berubah aja nih dikit nih kayaknya nih. Baru direnov ya benar kan? Sebelumnya biasa aja. Lift udah ada? Udah. Ini zaman lu masih jadi supir nih bang? Apa? Di sini? Masih supir ya. Akhirnya gue beli lah kantor yang gue bilang tadi. Buat kantor anak-anak. Parah. Yang ada di sini orang-orang lama siapa ya itu bang? Masih banyak, masih kenal tuh orang-orang. Gue kan jarang kesini sekarang. Cuman anak-anak aja kantornya di sini. Orang lama kayak sama security tadi itu. Gue malah bertemannya sama security. Dulu dia security? Enggak, memang security dia dulunya. Ya dulu security, lu sopir. Sekarang dia masih jadi security. Ya, sampai sekarang masih kenal. Ada satu temen masih sekarang dia jadi direktur di salah satu perusahaan gua. Waktu pertama kali jadi supir tahun 97, 98 tuh dia udah pakai dasi kerja. Sekarang dia jadi anak buah gua.
Dulu abang nggak pakai dasi? Enggak ya, supir om. Jadi bos kecil gue juga sekarang ngajar di salah satu STM di Cilincing. Dulu dia nggak bisa bawa mobil, gue yang bawa mobil. Jadi setiap ke kantor, telepon-teleponan, lu kesana, lu kesini, lu kesana, lu kesini gitu ya. Nah gue otodidak di situ lah. Nah untungnya dia waktu itu pemabok. Jadi pada saat mabok dia nggak masuk kerja, gue yang gantiin dia kerja. Oh, Jadi otodidak dia- tuh otodidak belajar jadi apa ya? Belajar jadi karyawan, disuruh-suruh akhirnya bisa. Nah itulah yang gue bilang tadi, kita jangan pernah disuruh, nggak pernah mau, kerjain aja. Walaupun belum pernah, belajar bertanya. Kan ada kiasan, malu bertanya sesat di jalan. Itu bener ya? Itu bener banget, sangat benar. Dan itulah lagi-lagi mungkin tidak semua orang memiliki pengalaman yang sama. Pengalaman orang beda-beda, tapi ini satu pengalaman hidup yang mungkin semua orang bisa jalani dengan faktor yang sama. Atas kemauan, punya kemauan. Oke. Dan nggak punya dendam dan ikhlas. Nah kadang kan orang dimarahin atau marah kan, Orang udah dendam perlu simpen bunuh di gitu. sini. Jangan, itu nggak boleh. Oke. Ini kita mau rencana naik atau di Kuncinya sini nggak aja? ada nih, kuncinya. Tapi Terus jadi- minimal, yuk gue ajak ke sini ada cerita yang memang tidak ada Iya, perubahan kebayang terlalu tuh tadi duduk-duduk di situ. banyak. Berarti berapa tahun lalu tuh Bang tadi duduk-duduk di situ? 2001, Waktu jadi sopir 2000, 2001, 2002, 2003. Berarti 18, 19 tahun lalu, 20 tahun lalu. 20 tahun lalu lo duduk di sini. Dulu sini. Ibu udah ada waktu itu? Ibu udah ada? Nah, masih Ibu waktu itu jadi apaan? Sama saya anggota juga. Oh. Masih anggota bawa. masih cerita. Bu, Ibu kan dulu berapa 20 tahun lalu 20 Bang? tahun lalu. 20 tahun lalu abang sopir duduk-duduk di sini. Ya. Ibu waktu itu ada di Saya jaga di basement saya. jaga. Abang Roni muda nih dulu gimana tuh? Baik orangnya. Baik. Baik, bijaksana, Aha. tidak sombong. Mhm. Terus Ya rendah hati lah. oh gitu semua Iya. maksudnya rendah hati itu semua orang disapa Semua disapa dengan ininya. gitu. Oh, oke. Sekarang Ibu lihat dia udah Ya saya tahu. Udah jadi bos besar dia sekarang. Iya. Bosan. Pak Marno, Ibu wah. Tiur. Ibu tuh. Nih orang yang urusin kebon nih. Yang ngurusin Dari awal nih. Bapak ngurusin kebun. Iya. Taman. Dari dulu ngurus taman, sampai sekarang ngurus taman juga. Ya Allah, nih masih ada saksinya loh. Dulu Nah itu dia. teman main. Iya. Ngapain contohnya teman main mana? Pak? Kalau ini bapakmu punya motor, saya susiin. Bapak dulu juga Sama. sama juga. Kan kalau punya cerita yang dibuat-buat kan nggak baik. Ini fakta bahwa dalam proses hidup yang gue jalanin ya tidaklah mudah, tapi ini fakta kehidupan yang ya benar-benar gue jalanin. Ayo Pak. Ya, Bu, terima kasih. Makasih ya Pak ya buat ngobrol-ngobrolnya. Bu, tetap semangat. Ya Pak. Yeay, Bang. Nyoba ya Bang ya. Yes. Yeay, nyobain mobil Tesla. Aduh, Nora. Tunggu. Pertama majuin dulu kakinya kan Bang? Iya. Terus. Oke. Terus majuin Turunin. yang mana Pencet Bang? rem, Turun. ini. Pencet ke bawah. Oh. Wah, gua nggak Udah. pernah yang pakai tangan kanan nih. Ini berarti udah drive? Udah ya, tinggal jalan. Terus ininya Gasnya kanan. nggak ada rem-reman? Nggak ada. Rem itu udah pencet rem. Gasnya kanan. Iya. Nah, Kayak belajar nyetir. Oke, ya Pak. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Lo mau bawa kita ke tempat Priuk yang lagi. ke Priuk lagi. Oke. Ini gue dengar dari tadi lu nyetir nyetel lagu Amir Diap Amir ya? Daib, Amir Diap. Amir Diap. Emang lu Habibi, seneng aja. ini sukanya lo? Nih ya. Nyanyi dikit dong Bang, lagu yang mana? Lagu yang mana deh?
Tadi Habibi. Ya udah abang nyanyi lah, aku Enggak kan nggak lah, hafal. nggak ngerti. Dikit aja bang. Jadi lo sukanya Amir Hampir Diap Diap satu. sama Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza tadi lo nyetel terus tuh kan pakai iya. suara kenceng, mana dong sekarang nih? Gue mau bini gue. Apa kenapa lagu itu emang pas lo lagi pendekatan apa lagi PDKT atau Enggak ada. Apa? Lagi pacaran aja. denger di mana tuh? Lo sengaja setel? Lah nyanyi di karaoke waktu itu berdua. Terus lagi Udah. pacaran tuh. Iya. Terus ya? Terus. Lagu cinta-cinta karet, terus apa lagi bang? Udah itu aja lagu kenangannya. Memori. Aduh. Lu kenal sama bini di mana bang? Di salah satu butik temen yang sekarang jadi staf khususnya Pak Gubernur, Pak Anies. Lu lagi apa? Dia lagi apa? Gua lagi memang pembukaan butik pertama. Oh gitu, terus? Nah dia datang pada saat gua mau pulang, dia datang. Akhirnya gua bilang sama Firman, Langsung tuh? langsung, "Man, siapa tuh Man? Boleh dong kenalan," gitu. Wih. Wah, langsung banget. 2007. Apa yang bikin lu, mata lu langsung tek, kenalin gitu? Ya cantik lah, kalau enggak ngapain. Ya bini gue udah bangun nih, ntar kenal. Terus ini nggak apa, PDKT susah nggak? Udah dikenalin kan ya lu yang enggak, gerak dong? ya kebetulan gue orangnya kan apa yang gue mau gue kejar pasti. Itulah yang gue kejar. Pengejarannya susah nggak? Enggak. Gimana tuh? Biasa Aji pendekatannya gimana dong? Perlu tahu Pede nih. aja. Apa gimana? Pede aja. Terus Deketin. lu udah punya segala macam dong? Waktu itu udah dong. Oh, pantasan pede. Beda. Udah punya apa aja tuh bang? Udah gue 2005 udah pakai Ferrari. Waduh, perempuan yang dideketin nama yang bawa Ferrari mah ya. Tapi waktu itu gue nggak deketin pakai Ferrari kok. Tapi dia udah tahu. jadi pacaran baru gue pakai Ferrari. Terus dia kaget dong. Ya nggak kaget, biasa aja lah. Ya Biasa aja. seneng pasti ya. Cuman kan terus? faktor dia suka sama gue kan bukan karena Ferrarinya. Karena apa yang menurut lo? Dan alhamdulillah udah 12 tahun kan sampai hari ini. Oh, ulang tahun perkawinan Februari nanti, tanggal 8 Februari yang ke-12. ke-12. Wow. Nggak ada apa tuh bang di tengah-tengah, kenapa ya? Banyak Gimana? kan di mana rumah tangga, jangankan rumah tangga, kita emak bapak adik aja pasti ada ributnya. Segala keributan atau perselisihan diselesaikan dengan bye-bye. Oh jadi masalah ayah ribut-ribut karena faktor orang ya lu berdua gitu, Ya, bukan berdua, orang luar. Bukan. Ini kemana emang? Terus. Jangan Yang- getol ke kanan. Yang ke kanan. Ya kalau namanya dulu jelek, sekarang gua agak keren gini gitu ya. Iya foto lu zaman dulu tuh ada. Masalah perempuan yang deketin atau pengen deket ada banyak lah. Serius bang? Banyak. Setelah lu Nggak sukses munafik begini lah, kan? iya. Kan orang cuma ngelihat fasilitas kan. Iya. Nggak munafik gua, tapi gua bilang sama bini, lu kalau percaya sama gua, alhamdulillah. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Hidup ini simple kok. Toh gua nggak ngapa-ngapain. Hidup keluarga, hidup enak, satu rumpun, nikmatin. Toh alhamdulillah nggak kenapa-napa. Ya akhirnya jalan. Oke, jadi ada aja gitu ya bang? Ada. Itu cewek-cewek yang deketin lu ngeras atau dia ngomong? Iyalah, berasa. Dia ngomong juga tuh ada. Enggak lah, nggak ngomong langsung. Gue suka sama lu, nggak ada. Berasanya apa? Gelagatnya kan kelihatan. Apa tuh WA, telepon? Dan wajar sih kalau seorang perempuan suka dengan lelaki misalnya ya. Sekalipun kita udah punya bini kan namanya pandangan aja suka. Kan begitu juga dengan laki ngeliat perempuan cantik, wajar dong. Kan nggak mungkin mata kita kayak kacamata kuda lurus saja. Kan bisa lihat kanan kiri, hanya lihat saja. Kan sama kita ngelihat mobil yang kita suka, kan kita suka. Belum tentu beli Belum semua. tentu kita beli atau kita milikin kan, hanya suka aja. Oke. Dan itu hidup normal. Dan jangan nggak normal seolah-olah kita merasa idealis, kita nggak boleh lihat keindahan orang lain, kecantikan orang lain atau kegantengan orang lain, nggak boleh juga gitu. Bini lu juga cakep bang. Oh cantik ya kan, itu karena itu yang gua ngedeketin pilih. banyak juga kali. Banyak. Takut. Enggak, kalau yang suka pasti ada lah, nggak mungkin enggak. Cuman kan biasa aja hidup ini, jangan terlalu dihantui dengan baperan gitu. Iya. Gila kan.
Sekarang aja. anak udah 2 tuh bang. 2. Nah ini dulu gua Yang mana? di tempat di sini gua dulu semir sepatu sama ojek kayung. Ini dulu Yang PT Pertamina ini? Ini dulu rumah makan kecil-kecil, toko kecil. Ya di sinilah gua dulu. Itu trotoar. Iya di sini. Di tempat pohon-pohon itu dulu tempat rumah makan. Rumah makan kecil-kecil itu. Yang karyawan Pertamina kalau mau makan di situ. Gitu. Sampai ke dalam. Ngebeli juga gitu. Gua lah, kan gua nggak kerja di sini. Semua sejarah lu beli kan. Oh gitu, lo ojek payung. Nah, dulu kan belum ada tol. Ini PLN. Nah, di wali kota dulu tuh kecil bener, sekarang udah gede. Nah, sebelahnya itu GRJU di tempat kolam renang. Gue dulu nggak bisa bayar kolam renang, dulu bayar ke gelanggang renang. Caranya renangnya masuk di gimana? kali di belakang. Demen banget renang ya bang? Seneng dulu. Sampai sekarang nggak? Sekarang udah enggak karena sibuk kan. Gue di rumah ada kolam renang bang. Ya itu mimpi karena dulu pengen punya kolam renang. Sekarang anak gua yang sering berenang di rumah. Nah ini dulu GRJU. GRJU Gelanggang adalah renang Jakarta Utara dan gelanggang olahraga Jakarta Utara. Anak-anak mau diarahin jadi apa tuh bang? Maunya dia aja, maunya apa? Ya, Yang kita penting arahin. prinsipnya apa tuh yang harus dipegang buat dia hidup sampai gede? Hidup apa adanya lah. Jangan sombong. Dan jangan pernah merasa diri dia besar. Karena kita jadi gila kalau merasa diri kita hebat sendirian gitu. Sedangkan kita belum tentu hebat. Kan kebanyakan orang gitu, belum hebat tapi udah merasa hebat kalau kiri kita. Oh ya. Sorry gue agak kurang apa. No problem. Ntar masuk gang gue Baju nyerah gua bang. tuh sama Saronit. Bang lu kan bisa dibilang kontras tuh sama tetangga. Nah kita berhenti kiri dulu. Kiri kanan. Kiri sini. Ini tempat apa? Kiri. Berhenti dulu, stop. Kantor ini dulu yang pernah modalin gua. Modalin untuk? Untuk pindah dari yang perusahaan yang tadi di Sunter, gua dimodalin sama orang ini. Kena tipu lah sama orang ini. Dimodalin tapi kena tipu gimana Iya, sih? yang tadi gua bilang tanda tangan 500 juta itu. Oh. Itu gua dulu kerjasama sama di sini. Maju dikit ya. Nah itu kantornya di pojok. Yang ada baju orange. Sekarang kasihan deh. Lagi Kenapa? dililit hutang. Banyak pengeluaran, pemasukan nggak ada gitu. Masih ada bos. Lu ceritanya dimodalin. Iya. Tapi itu lu ditipu gitu. Yang lu harus tanda tangan Piutang. utang piutang gitu. Waduh, ini daerah rumah lu dong? Ini Apa lu rumah tiap gua hari? nih. Iya benar. Yang tadi keluar. Iya benar. Jadi gue sekarang paham sih, lu punya rumah gede banget di Kebon Bawang, nggak mau pergi dari situ karena sejarahnya emang di situ ya bang ya. Jangan pernah lupa kacang sama kulitnya. Biar kita menjadi punya sejarah yang tidak akan pernah kita lupain. Bu, Ya. ngobrol ya bu. Boleh. Ngobrolnya yang santai ya, jadi Ini santai. duduk Ini kagak nggak usah bu. Aduh ya ampun. Ibu, ini rumah ibu nih. Ini berapa rumah di satu ini bu? Ini satu rumah, cuman di lantai 2. Saya di bawah, adanya Roni di atas, tapi pintunya sendiri. Oh, Jadi dia kalau mau sendiri. pulang pagi, mau pulang segala macem, dia pintu sendiri. Bu, Asalnya itu. tadi diajak jalan-jalan bu, sama anak ibu ngelihat muter, lihat kantor lama, lihat pohon yang jadi kantornya dia dulu, telepon-teleponan. Terus ketemu sama teman-teman lamanya tuh ada security di kantor lama tuh. Dulu yang jadi OB di situ dia. Masih ada tuh bu Yang tadi. dimarah-marahin. Kalau marah-marahin satu paket kayak KFC. Apa tuh? Bakso binatang, nggak usah disebut. Gak usah disebut. Iya. Tapi alhamdulillah anak saya mah santai aja sih. Nah itu ibu gimana tuh kok anaknya santai? Dia kalau Ya nggak dilihat tahu tuh, juga kalau dipikir-pikir saya juga bingung lu. Anak saya bisa seperti ini, ganteng, bisa jadi anggota dewan. Dulu lagi masih kecil-kecil saya bingung nih, saya anak laki-laki 2. Mau jadi apa ini mereka nih? Punya tanggung jawab nggak? Nah terus saya ngobrol sama mama saya, sama nenek saya bilang, berdoa aja. Minta keadilan karena kita hidup susah kan. Nah, berdoa, minta keadilan, mungkin 2 anak ini salah satu bisa ngangkat derajat kita. Jangan minta jadi orang kaya, jangan minta jadi jenderal, jangan
minta macam-macam, cuma minta keadilan aja. Mungkin salah satu dari mereka bisa ngangkat derajat kita. Alangkah bagusnya dua-dua loh. Lihat anak saya ganteng-ganteng ya. Iya, Padahal Bu. mamanya jelek banget ya. Nah itu namanya garis. Tapi kan kalau namanya kebetulan nggak ada kebetulan kalau nggak kerja keras. Iya nggak? Udah jelas usaha keras, baru kerja keras. Jangan kerja dulu baru usaha. Iya. Usaha keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Tadi juga Baru mantap. diceritain ini, Roni tuh lagi kecilnya tidurnya di gerobak gitu, Bu. Dulu lagi bayi tuh, mama saya kan punya rumah makan. Nah sekarang mah rumah makan enak ya, aluminium semua ya. Dulu kita pakai gerobak mau kipas ada no. Masih ada? Oh, kita kemarin yang syuting sama Alvin ada kipasnya. Oh, ibu bawa-bawa tuh anaknya kemana-mana? Dibawa kemana-mana orang namanya anak satu. Iya. Nah, baru dua ini udah alhamdulillah. Karena mama saya kan punya rumah makan banyak loh. Jadi anaknya suruh cari duit masing-masing. Jadi bapak, jadi emak. 5 mulut yang dikasih makan. Anak saya 2, mama saya 1, adik saya 1, sama ponakan 1. Tapi alhamdulillah. Jam 4 pagi berangkat ini masih pada tidur. Tapi saya udah masak. Nanti saya pulang jam malam, mereka udah tidur. Paling liburnya hari Minggu. Emang kan zaman sekarang hiburan banyak. Kalau dulu kan cuma di Senin. Itu hari Minggu rasanya sebentar banget. Hari Senin udah cari duit lagi. Nah itu alhamdulillah sekarang anaknya jadi orang. Iya, Bu, alhamdulillah. Namanya rezeki. Iya. Rezeki itu bukan duit aja loh. Pekerjaan aja kalau kita cocok bisa dapat rezeki. Iya. Jodoh bukan jodoh pasangan hidup aja. Jodoh itu bisa duit. No. Mana? Yang mana? Giginya kelihatan. Lihat dong, Bang. ada, no. Lihat dong, Bang. Ini lagi ngapain nih? Dengan golf, lucu kan? Ini yang abang nih, Bang. Aduh, ya ampun. Makanya ini dulu perjalanan, sekarang perawatan. Ya. Dulu tiam, Bu. Dulu tiam. Gitu. Oh, Ah. kayak aspal. Kayak asal. Giginya aja kelihatan. Ini nih, Alhamdulillah cakep sekarang nih si tetenya. Waduh. Gue kecil. Oh ini nih lu kecil. Yang mana Bang? Sini. Mau lihat dari dekat nggak? Tuh, Yang mana sama yang ini adenya. ya Bang? Dia sayang sama adenya, ini mah kemana-mana digotong-gotong. Ini siapa yang bawa? Anaknya sayang banget. Ini gue. Oh ya ini. Biar dia sekolah dibawa. Aduh ya ampun. Tas dulu dong, Bu. Yes!